Sekarang Ibu akan memberikan contoh soal pertidaksamaan. Bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak. Contohnya misalkan Ibu punya mutlak X kurang dari 5. Nah, di sini kita lihat ini merupakan contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak. Karena apa? Di sini ada tanda kurang dari itu menandakan pertidaksamaan, lalu ditandai juga dengan tanda mutlak. Maka dari itu, contoh pertama ini merupakan contoh bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Lalu, Ibu berikan lagi misalkan X plus 5 lebih besar sama dengan 10. Nah, dari contoh kedua ini juga contoh bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Karena apa? Ditandai dengan tanda lebih dari sama dengan, yaitu merupakan salah satu dari tanda keempat ini. Lalu juga ditandai dengan tanda mutlak. Mutlak itu ingat, mutlak itu tandanya harus tegak ya. Nggak boleh miring, nggak boleh kurung siku, nggak boleh kurung biasa, harus kurungnya itu tegak. Itu menandakan tanda nilai mutlak. Sekarang, dari kedua contoh ini, apakah sudah ada bayangan mengenai bentuk pertidaksamaan nilai mutlak? Dah. Belum. Ada yang belum, ada yang udah. Nih, Ibu kasih contoh lagi. Misalkan, mutlak 2x plus 3 lebih besar dari 3x min 1. Dari contoh ketiga ini juga bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Karena apa? Karena ada tanda lebih dari, yaitu merupakan tanda dari pertidaksamaan. Lalu ada tanda nilai mutlak, ada tanda mutlaknya. Maka dari itu, ini merupakan contoh bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, kalau misalkan pertidaksamaan itu syaratnya ada 2, yaitu ada tanda lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Lalu karena kita membahasnya mengenai pertidaksamaan nilai mutlak, maka di situ ada nilai mutlaknya atau ditandai dengan tanda mutlak. Tanda mutlak itu ditandai dengan ini. Yang tegak ini namanya tanda mutlak. Sekarang kalau misalkan Ibu punya seperti ini pertidaksamaan nilai mutlak atau bukan? Bukan. Karena apa? Bukan. Nggak ada tanda mutlaknya. Iya, nggak ada tanda mutlaknya ya. Harusnya ada tanda mutlaknya seperti ini. Itu baru pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau tidak ada tanda mutlaknya, maka itu hanya pertidaksamaan. Jadi seperti itu. Kalau misalkan pertidaksamaan nilai mutlak, harus ada tanda mutlak dan ada tanda pertidaksamaan. Contoh lagi, misalkan kalau kayak gini, ini apa? Ini pertidaksamaan atau bukan? Yang contoh ke 5. Kenapa bukan? Tandanya, iya tandanya gimana ya? Tandanya apa ini? Sama dengan. Sedangkan kalau tanda sama dengan itu tanda persamaan. Dari kata sama, yaitu sama dengan. Kalau yang ini itu merupakan persamaan nilai mutlak, bukan pertidaksamaan nilai mutlak. Bisa membedakan mana persamaan dan pertidaksamaan? Sampai sini? Bisa. Oke. Nah, hari ini kita bukan hanya membahas mengenai bentuknya aja, tetapi kita akan membahas mengenai himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalau kemarin kan kita sudah membahas mengenai persamaan nilai mutlak. Kalau sekarang
mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak kan Ibu sudah bilang kalau ada 4 tandanya. Ada yang lebih dari sama dengan, ada yang lebih dari, ada yang kurang dari sama dengan, ada yang kurang dari. Nah, kalau misalkan di soal itu tandanya lebih dari dan lebih dari sama dengan ini, maka nanti kita itu membuat garis bilangan, yang dipilih adalah yang ke kanan dan yang ke kiri. Nah, ini juga yang ke kanan dan yang ke kiri. Tapi kalau misalkan kalian di soal tandanya adalah kurang dari dan kurang dari sama dengan dan kurang dari, maka yang dipilih adalah yang di tengah. Jadi kalian nanti membuat garis bilangan, yang dipilih adalah bagian yang tengah. Nah, ini juga sama, bagian yang tengah. Lalu apa bedanya, Bu, bagian ini dan ini apa bedanya, Bu? Bedanya di bagian sini. Kalau di sini ada sama dengan, maka di sini ada sama dengan, ada sama dengan. Kalau misalkan di sini tidak ada sama dengan, ya maka di sini juga tidak ada sama dengan, tidak ada sama dengan. Ini juga kalau misalkan di soal itu ada tanda sama dengannya, maka di sini juga ada sama dengan, ada sama dengan. Kalau misalkan di soal tidak ada, maka di sini juga tidak ada. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, Ibu akan membahas mengenai contoh soalnya, cara menentukan himpunan penyelesaian yang contoh nomor 1. Sekarang Ibu akan membahas dulu yang contoh nomor 1. Caranya sama dengan cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan. Jadi, yang pertama-tama kita fokus ke contoh 1 dulu. Di sini ada mutlak X min 2 lebih besar sama dengan 7. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita ubah mutlak itu diubah menjadi bentuk akar dalam kurung kuadrat. Jadi diubah mutlaknya itu diubah jadi akar dan dalam kurung kuadrat. Contohnya gimana, Bu? Contoh, misalkan di dalamnya ini X min 1. Maka diubah menjadi akar X min 1 kuadrat. Kalau misalkan, Bu, kalau positif gimana kalau plus? X plus 3 contohnya. Maka di dalamnya juga diganti menjadi X plus 3 kuadrat. Contoh lagi, misalkan 2X min 1. Maka diubah menjadi akar 2X min 1 kuadrat. Sekarang di soal ini kita mempunyainya mutlak X min 2. Kalau mutlak X min 2, maka jadinya apa? Akar apa? X min 2 X min kuadrat. 2 kuadrat. Jadi yang di dalam ini disesuaikan dengan yang di sini. Ini harus sama, bagian ini dan bagian ini. Maka kita ubah menjadi akar X min 2 kuadrat lebih besar sama dengan 7. Bu, lah Bu, ini gimana, Bu? Ada akarnya. Akar susah dong, Bu, cara nyarinya. Nah, maka dari itu, karena akar itu sesuatu yang susah atau lebih sukar untuk dicari, maka dari itu untuk mempermudah langkah kita mengkuadratkan. Kita mengkuadratkan supaya apa, Bu? Supaya akarnya ini menghilang. Jadi, akar itu akan menghilang dalam matematika ketika dikuadratkan. Tapi, harus dikuadratkan di ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga sini kita tulis dikuadratkan. Dikuadratkan, makanya akarnya hilang. Hanya sisa X min 2 kuadrat. Karena akarnya hilang ketika dikuadratkan. Sekarang, lebih besar sama dengan 7. Juga dikuadratkan, jadinya 7 kuadrat. Nah, sekarang di sini ada yang ditanyakan atau tidak mengenai ini? Coba. Ayo. Ada yang ditanyakan atau tidak?
Bodoh. Beneran? Ada, Bu. Ya, Bu. Yuk, lagi. Nah, yang lain mana nih? Masa yang cowok aja nih suaranya, yang cewek mana nih? Ditelepon. Yang Biasa, cewek Bang. mana nih? Yang cewek mana nih, yang cewek? Yuk, kita lanjut aja kalau gitu yuk. Sekarang 7 kuadrat pindah ke ruas kiri. Maka jadinya apa? X min 2 kuadrat dikurangin 7 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Jadi tadi dari sini diubah menjadi akar. Lalu supaya akarnya hilang maka dikuadratkan. Ruas kiri jadi ini kuadrat lebih besar sama dengan 7-nya juga dikuadratkan. Selanjutnya 7 kuadrat ini kita pindah ruaskan ke kiri menjadi min 7 kuadrat. Sekarang adalah kita memfaktorkan. Nah, kalau memfaktorkan kan sebenarnya sudah pernah diajari kan di kelas 9, masih ingat gak? Ayo, pemfaktoran. Pemfaktoran kelas 9 loh. Pemfaktoran itu semester 1. Mengenai pemfaktoran. X kuadrat plus 6X sama dengan tambah 9 sama dengan 0. Tentukan akar-akar dari persamaan tersebut. Itu kan materi kelas 9. Nah, sekarang kalian kan pasti ada yang belum paham mengenai pemfaktoran. Maka dari itu Ibu menggunakan cara yang lebih mudah. Cara yang lebih mudah bagaimana, Bu? Cara yang lebih mudah, kita yang pertama dengan cara A ditambah B. Ya, A ditambah B, lalu dikali dengan A dikurangin B. A-nya itu yang mana, Bu? A-nya ini. Ini A. X min 2 itu A. Yang B, B itu yang belakang, yaitu 7. Sekarang pertama-tama diapakan dulu ini? Ditambah. Apa yang ditambah? Maka sini X min 2 ditambah 7. Lalu yang kedua diapa ini? Dikurangin. Maka yang dikurangin apa? X min 2 dikurangin dengan 7. Sekarang kita hitung yang bisa dikurangin dan yang bisa ditambah. Min 2 tambah 7 hasilnya berapa? Min 2 tambah 7 berapa? Min 5 ya. 5. 5-nya positif atau negatif? Min 5 atau positif 5? Apa? Positif. Maka plus 5. Selanjutnya sampingnya X-nya min 2 dikurangin 7. Negatif 9. Oke, negatif 9 lebih besar sama dengan 0. Sekarang nih kita belum selesai. Sebentar lagi, langkahnya sedikit lagi. Pertama ditambah dengan 5 dikali dengan X min 9. Nah, lebih besar sama dengannya itu disama dengan 0 dulu. Nah, disama dengan kan 0. Lalu kita cari X-nya berapa sih? Yang hasilnya 0. Caranya gini. X ditambah 5. Dari sini ya, X tambah 5 disama dengan kan 0. Sama dengan 0. Atau satunya apa? X min 9. X min 9 disama dengan kan 0. Sekarang X-nya berarti berapa ini? X plus 5 sama dengan 0. X-nya negatif 5 min 5. Oke, sip. Lalu sekarang kalau ini X-nya berapa? 9. Oke, nah kalau misalkan persamaan biasanya udah selesai sampai sini. Tapi kalau pertidaksamaan ada satu langkah lagi, yaitu menggunakan garis bilangan. Menggunakan garis bilangan, sini kita buat garis dulu. Nah, sekarang kita buat garis, kita pilih dulu antara min 5 sama 9. Itu lebih kecil mana sih? Min 5 sama 9? Min 5 ya. Maka dari itu, min 5 kita tulis di bagian kiri.
Lalu 9 yang lebih besar itu di bagian kanan. Karena apa? Garis bilangan itu dari kiri ke kanan itu semakin besar. Maka dari itu yang kecil itu di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan. Sekarang selanjutnya hampir selesai. Kita lihat tandanya sekarang. Tandanya adalah lebih dari, sama dengan. Nah, kita lihat balik ke atas. Kalau lebih dari sama dengan, kita pakainya yang 1, 2, 3, atau 4. Lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan, pakainya yang mana? 1. 1. Kalau 1 berarti kita pilih yang ke kanan dan yang ke kiri. Nah, balik lagi. Kita buat, maka kita tulis ini ke kanan, selanjutnya diarsir. Artinya apa? Yang X yang memenuhi itu adalah X-nya lebih dari 9. Lalu, kalau ke kiri itu kurang dari, atau X-nya itu kurang dari min 5. Nah, sekarang maka ditulis seperti ini. X kalau ke kanan itu lebih dari, karena semakin besar dari angka 9. 9, 10, 11, 12. Maka dari itu ditulisnya lebih dari 9. Sekarang kita lihat di atas ada sama dengannya atau tidak? Ada sama dengannya. Maka di sini ada sama dengannya. Gitu. Sekarang yang bagian kiri yaitu yang min 5. Semakin ke kiri dalam garis bilangan itu semakin kecil, maka X-nya itu lebih kecil dari min 5. Sekarang ada tanda sama dengannya di atas di soal, maka di sini juga ada tanda sama dengan. Jadi seperti itu, dibuat garis bilangan dahulu, lalu bagian mana yang dipilih, yang kanan kiri atau yang di tengah. Kalau misalkan lebih dari, itu berarti yang dipilih yang kanan dan kiri. Maka tandanya seperti ini. Lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu X kurang dari sama dengan min 5 atau X itu lebih besar sama dengan 9. Sekarang sudah ada gambaran atau belum cara mengerjakannya? Ada yang lain mana nih suaranya nih? Gimana nih? Udah ada ya. Sekarang Ibu mau lanjut nih ke contoh 2 supaya kalian bisa lebih paham. Mana siapa yang belum nih? Tadi. Yuk kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 caranya sama dengan nomor 1, yaitu kita buat bentuk akar dulu. Akar dalam kurung 2x plus 5 kuadrat kurang dari 11. Ini dari mana, Bu? Ini akarnya. Akar ini merupakan sifat dari nilai mutlak. Kalau mutlak itu nilainya sama dengan akar di dalam kurung. Kalau di sini 2x plus 5, maka di sini juga 2x plus 5. 2x plus 5 apa? Kuadrat. Sekarang, kalau akarnya supaya hilang diapakan ya tadi ya? Dikuadratkan. Dikuadratkan, maka akarnya hilang. Jadinya tinggal apa? Tinggal 2x plus 5 kuadrat kurang dari 11-nya juga ikut dikuadratkan. 11 kuadrat. Nah, selanjutnya apa lagi? 11 kuadratnya pindah ke ruas kiri. Jadinya apa? 2x plus 5 kuadrat. 11 kuadrat pindah ke kiri jadinya apa? Negatif. Min 11 kuadrat kurang dari 0. Nah, selanjutnya sama dengan ini. Yang di depan ditambah yang belakang, yang di depan dikurangi sama yang belakang. Sekarang yang di depan dulu, yang ditambah dulu. Maka di sini tulisnya apa? 2x plus 5 ditambah
11. 11. Yang kedua itu yang dikurangin. 2x plus 5 dikurangin 11. Kurang dari 0. Sekarang 2x. Tetap 2x karena dia nggak ada yang ada x-nya lagi. Maka kita fokus yang bisa ditambahkan. 5 tambah 11. 16. Berapa? 5 tambah 11? 16 ya. Terus ini tetap 2x. 5 dikurangin 11. Min 6. Min 6. Negatif 6. Kurang dari 0. Sekarang sama seperti tadi. Kurang darinya diubah dulu jadi sama dengan. Jadinya apa? 2x plus 16. Tutup kurung. Buka kurung lagi. 2x min 6 sama dengan 0. Sekarang selanjutnya 2x plus 16 ini disama dengankan 0. Atau satunya lagi adalah 2x min 6 sama dengan 0. Sekarang maka 2x-nya kita cari x-nya berapa ini berarti? Negatif 16. X-nya berarti min 16 dibagi 2. 2 dari sini ya. Maka x-nya berapa? Min 8. 8. Oke, siap. Sekarang ini 2x sama dengan Negatif 6. Positif 6. 6. Karena min pindah jadi positif, maka x-nya jadi berapa? 6 dibagi 2. X-nya berarti 3. 3. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Garis bilangan dibuat dari yang terkecil ke yang terbesar. Terkecilnya berapa nih? Min 8 atau 3? 3. Terkecil? 8. Min 8 karena 8. negatif. Min 8. Sekarang di sini kita tulis 3. Kita balik ke atas. Ke atas soalnya tandanya apa ini? Kurang dari. Kurang dari berarti kita pakainya yang 1, 2, 3. Yang nomor 4. Nah, kalau kurang dari maka yang diambilnya yang bagian tengah. Kita lihat bagian tengah, kita buat kotak. Lalu diarsir. Nah, diarsir. Kalau di tengah beda dengan yang ini ya tandanya ya. Kalau di tengah tandanya seperti ini. Antara min 8 sampai 3. Maka X kalau antara itu tandanya seperti ini. X-nya itu kurang dari 3, lebih besar dari min 8. Kita lihat di atas ada tanda sama dengannya atau tidak? Nomor 2 ini tandanya. Nggak ada, maka sudah tetap tidak ada. Tapi kalau misalkan di soal ada sama dengannya, maka di sini ditulis ada sama dengan, ada sama dengan. Tapi karena tadi di soal itu tidak ada, maka tidak perlu ada sama dengan. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu X-nya antara 3, antara min 8 hingga 3. Nah, sampai sini sudah ada bayangan lagi? Tambah pemahaman lagi? Sekarang kita lagi contoh ketiga. Contoh ketiga sekarang ibu mau kasih yang lebih menantang, yaitu di antara kedua ruas sama-sama ada tanda mutlaknya. Kalau tadi yang tanda mutlak hanya di ruas kiri, sekarang dua-duanya itu ada tanda mutlaknya. Bu, caranya gimana, Bu? Caranya sama seperti tadi. Sebentar ya. Sebentar. Iqbal kresek-kresek kan. Mangan pun. Oke, kemudian di bagian halaman web kita
Buku stres, weh. Nelpon gak jelas. Jadi master. Buku Yuk gak lanjut jelas. lagi. Gak dulu. Ayo lanjut lagi. Ini berarti Oh, dia dibuat mau bentuk akar lanjut dulu. tuh. Ayo, fokus lagi, fokus. Dibuat jadi akar, maka jadinya akar apa? Akar 3x min. Gimana ini suaranya nih? 1 kuadrat. Min 1 Min 1 kuadrat. kuadrat kurang dari sama dengan akar 1x X plus 2 x kuadrat. plus 1x 2 2 kuadrat. kuadrat. Sekarang supaya akarnya hilang diapakan? kuadratkan. Dikuadratkan. Dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Dikuadratkan jadinya apa? 3x min 1 kuadrat kurang dari sama dengan x plus X plus Plus 2 kuadrat. plus 2 kuadrat. Sekarang pindah ruaskan, jadinya apa? 3x min 1 kuadrat dikurangin x plus 2 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Sekarang sama kayak tadi, yang pertama dan yang kedua ditambah, yang A dan yang B dikurang. Sekarang yang ditambah dulu. Maka 3x min 1 ditambah X tambah 2 tambah 2. buka kurung lagi, sekarang dikurangin 3x min 1 Dikurangin X tambah 2. ya, x tambah 2. Nah, kalau dikurangin harus ada dalam kurungnya. Ya, jadi kalau yang ditambah tidak ada, kalau yang dikurangin harus wajib ada dalam kurung. Karena kalau tidak ada dalam kurungnya nanti di bawahnya salah jawabannya. Sekarang kita punya 3x ditambah dengan x. X ditambah dengan x. 3x tambah x jadinya berapa? 4x. 4x. Sekarang min 1 ditambah dengan 2. 1. 1. Maka plus 1. Sekarang kalau ini kita jabarkan. Jadi kalau ada seperti ini tidak boleh langsung 3x dikurangin 1, itu nggak boleh. Jadi kita apa? Harus dijabarkan dulu. Cara menjabarkannya bagaimana, Bu? Caranya seperti ini, Ibu akan jelaskan. 3x min 1 kita kalikan. Min dikali x hasilnya apa? Min X. Min x. Min dikali positif plus jadinya apa? Min berapa angkanya? Min 2 kurang dari sama dengan 0. Jadi ketika kalian punya seperti ini, x plus 2, maka jadinya ini dikali ini, yang min juga dikali dengan yang plus. Jadi hasilnya adalah min x min 2. Sekarang kalau misalkan Ibu punya ini, bagaimana? Kalau misalkan di sininya min 2, min kali x jadinya apa? Min x. Sekarang min juga dikali dengan min. Positif. Plus berapa? Plus 2. Jadi kalian kalau misalkan ada seperti ini, minnya juga dikali yang depan, minnya juga dikali yang belakang. Kalau positif maka jadi min, kalau negatif ketemu negatif maka jadinya plus. Sampai sini paham cara membedakannya? Paham. Oke. Ibu hapus lagi sekarang. Yuk kita lanjut ke sini. Maka kita tulis sini tetap 4x plus 1. Buka kurung lagi. 3x dikurangin x. Hasilnya berapa? 3x dikurangin x. 2X. 2x. Sekarang min 1 dikurangin 2. 3. Min 1 kurangin 2 jadinya min 3. Jadi sini min 3 kurang dari sama dengan 0. Setelah itu diapakan ya?
diubah jadi bentuk. Diubah jadi apa ini? Tandanya Sama dengan 0. sama dengan 0. Nah, maka di sini tulis 4x plus 1 sama dengan 0. Atau satunya lagi 2x min 3 sama dengan 0. Sekarang satunya pindah ruas, maka jadi apa? Min Negatif 1. X-nya berarti jadinya min 1 per 4. Sekarang kalau ini 2x sama dengan 3. X-nya berarti 3 per 2. Oke. Sekarang kita buat garis bilangan. Mana nih yang lebih kecil? Antara negatif 1 per 4 atau 3 per 2? Saran min 1 per 4. Oke, min 1 per 4. Maka tulis sini min 1 per 4. Kalau di sini 3 per 2. Sekarang balik lagi ke atas. Tandanya apa ya, Bos? Lebih kecil. Lebih kecil kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari kita pakainya tanda yang mana berarti? Yang mana nih kita pakainya, ambilnya yang nomor 3. Berarti diambilnya yang nomor 3. iya, nomor 3. Berarti yang diambilnya yang bagian tengah. Kita arsir bagian tengah. Kita kotakin nih. Nah, terus kita arsir. Kalau bagian tengah, tandanya berarti kurang dari 3 per 2 lebih dari min 1 per 4. Jadi bedakan yang ini, yang kanan dan kiri, dan yang di tengah. Beda pembuatan ininya. Gitu. Sekarang kita lihat di atas, kurang darinya atau sama dengannya atau tidak? Tandanya ini kurang darinya. Ada atau tidak? Nih. Ada. Karena ada, maka di sini juga ada. Lah, sama dengan. Nah, gini. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu min 1 per 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 per 2. Sampai sini sudah ada bayangan? Udah lumayan paham? Udah. Yang lain mana nih suaranya nih? Masa kalau sama cowok-cowoknya suaranya mana yang cewek nih? Nah, oke. Yang lain lagi? Mana suaranya lagi? Udah paham belum? Jangan-jangan cuma masuk tapi terus tidur, dibawa pergi. Orangnya pergi, HP-nya nyala. Cari ya. Ayo. Siapa nih yang kelakuan kayak gitu? Yuk. Saki bu. Yuk kita ke contoh terakhir yuk. Iqbal itu bu. Apa? Sudah. Karyawan aku bu. Fokus lagi yuk ke contoh terakhir. Sekarang kita buat apa dulu? Akar 4x plus 5 kuadrat lebih besar dari akar 3x min 7 kuadrat. Sekarang diapakan? Dikuadratkan supaya akarnya hilang. Jadinya apa? 4x plus 5 kuadrat lebih besar dari 3x min 7 kuadrat. Selanjutnya pindah ruas, maka di sini 4x plus 5 kuadrat min 3x min 7 kuadrat lebih besar dari 0. Sekarang pertama-tama diapakan dulu? Pertama-tama ditambah apa ditambah. Ditambah. Dijabar. Ditambah 4x plus 5 ditambah 3x min 7. Selanjutnya yang kedua 4x plus 5 dikurangin 3x min 7 lebih besar dari 0. Sampai sini Pak udah paham cara mengerjakannya? Udah.
Sekarang selanjutnya yang bisa ditambah dong. Apa nih yang bisa ditambah? 4x ditambah dengan 3x. 7x. Oke. 5 dikurangin 7 nih. Yang angka dengan yang angka. Min Min 2. Oke, lanjut. Sekarang ini dijabarkan dulu. 4x plus 5. Ini dikali ini jadinya apa? Min kali 3x jadinya min 3x. Nah, Min sekarang 3x. minnya min dikali min. Plus Plus berapa? 7. 7 lebih dari 0. Sekarang ini tetap 7x min 2. Nah, sekarang 4x dikurangin 3x berapa, Bos? X Min 1x. 4x kurangin 3x itu jadinya 1x atau sama aja x. Nah, sekarang 5 ditambah 7. 12, maka plus 12 lebih dari 0. Selanjutnya disama dengankan dulu, sama dengan 0. Sekarang di sini apa? 7x min 2 sama dengan 0 atau x plus 12 sama dengan 0. Sekarang 7x sama dengan Plus 2. oke, positif 2-nya. X-nya sama dengan 2 per 7. Sekarang kalau ini X-nya sama dengan min Negatif 12. 12. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Kalau pertidaksamaan pasti ada garis bilangannya. Sekarang dibuat garis bilangan. Antara 2/7 sama negatif 12 lebih kecil mana ya? Min 12. Oke, di sini berarti min 12. Di sini adalah 2/7. Balik lagi ke atas. Tandanya apa ini? Lebih dari. Lebih dari yang diambil bagian apa kalau lebih dari? Kalau lebih dari, maka bagian kanan dan ini kiri. Bagian kanan dan kiri kita ambil bagian kanan dan kiri. Berarti yang ke kanan kalau kita arsir, lalu yang ke kiri kita arsir juga. Maka di sini berapa? Kalau ke kanan itu tandanya lebih dari 2/7. Kalau ke kiri berarti kurang dari. Maka X kurang dari min 12. Kita lihat lagi di atas ada tanda sama dengannya atau tidak? Nomor 4. Nggak ada. Berarti di sini juga tidak ada. Ini juga nggak ada. Nah, jadi udah selesai himpunan penyelesaiannya, yaitu X kurang min 12 atau X-nya lebih dari 2/7. Nah, dari keempat contoh ini ada yang ditanyakan atau tidak? Udah paham? Udah lumayan? Beneran? Mana nih? Awas nih ya, kalau udah paham berarti harusnya jawabannya udah bener loh ya, nanti loh ya, kalau ibu cek di GC. Ya, insya Allah. Sekarang mana nih suara ceweknya nih? Jangan kalah dong sama suara cowok. Udah paham belum nih? Tidur kali, Bu. Ya Allah, udah tidur. Ayo yang cewek udah paham belum? Paham? Bener, udah paham? Jadi pertama-tama tadi apa? Ibu ulas lagi. Pertama-tama diakar dulu. Lalu supaya akarnya hilang diapakan? Kuadrat. Dikuadratkan. Lalu yang tadinya ruas kanan pindah ke ruas kiri. Ketika udah pindah, yang pertama nanti difaktorkan. Yang pertama difaktorkannya ditambah.
Lalu yang kedua itu difaktorkannya dikurangin. Lalu dicari X-nya berapa, yang bisa ditambahkan, yang bisa dikurangkan. Kalau X hanya bisa ditambahkan dengan yang ada X-nya. Kalau yang bilangan cuma angka, maka hanya ditambah dengan yang angka. Lalu ini diperhatikan lagi bagian yang ini ya. Kalian jangan sampai lupa. Ini harus dijabarkan dulu. Jadi kalau min ketemu min jadinya plus, kalau min ketemu plus jadinya min. Karena kalau misalkan kalian salah di bagian itu, otomatis bawahnya juga ikut salah. Maka dari itu yang paling sering salah itu adalah bagian sini. Kalian harus teliti lagi mengenai bagian ini dan penjumlahannya. Ini ditambah ini ditambah ini atau dikurangin. Karena biasanya itu matematika itu menyerangnya di ketidaktelitian gitu. Walaupun udah paham caranya, tapi kalau tidak teliti, akhirnya bawahnya salah. Maka dari itu, ketika kalian mengerjakan, diteliti lagi, diteliti ulang gitu. Apalagi nanti minggu depan itu sudah mulai UTS gitu. Oke? Sekarang ini Ibu ada 3 soal. Ada soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Coba sekarang nanti kalian kerjakan 3 nomor tersebut. Dan kalau sudah selesai bisa dikirim ke Google Classroom. Paham? Udah dicek WA dulu. Boleh dicek WA dulu, mau tanya apa udah benar atau belum juga boleh. Oh, Saya nyontek, Zat. nyontek. Nih, siapa nih yang ngomong nyontek nih? Iqbal itu, Bu. Tesnya dari Bu. Ayo, itu udah paham belum? Yang contek udah di Tesnya dari Bu. apa? UTS daring kok. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Daring mah biar bisa nyontek pada itu, nurun Bu. ya. Iya, kerjasama ya kalian ya. Ya, nih dari keempat contoh ada yang ditanyakan atau tidak? Nggak ada. Nggak ada, beneran Amar nggak katanya, paham? Bu, mau nanya. Apa? Udah paham? Nanti kalau misalkan ada yang belum paham lagi, nanti Ibu kasih video ininya. Video pembelajaran hari ininya. Ibu nanti kirimkan ke YouTube supaya kalian bisa dipelajari ulang videonya. Nah, Ya, Bu. benar? Udah nggak ada pertanyaan nih? Ya, Bu. Beneran? Udah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada nanti Ibu tutup pembelajaran hari ini. Oke? Karena tidak ada, maka Ibu tutup. Boleh nih ditutup? Udah paham beneran? Oke, kalau udah Ibu tutup ya. Wassalamualaikum. Oh, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih dulu udah mau Google Meet hari ini. Lebih enak apa? Google Meet atau video? Meet, Bu. Google Meet. Iya, kenapa? Karena lebih itu Lebih detail. lebih detail. Lebih paham. Oke. Ya. Ya udah, karena tidak ada pertanyaan, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.